Padok Red Bull malam itu tidak ramai, tapi terasa berat. Lampu-lampu putih memantul di lantai beton, sementara suara langkah kaki terdengar lebih keras dari biasanya. Di balik garasi tertutup, bukan mesin yang diuji, melainkan masa depan. Beberapa nama tertulis di layar monitor, namun satu nama mulai menyala lebih terang dari yang lain, Veda Ega Pratama. Di ruang data, grafik telemetri bergerak perlahan seperti detak jantung. Garis merah dan biru saling kejar, menanjak dan jatuh di sektor-sektor paling berbahaya. Seorang insinyur mengernyit. Ia memperbesar satu bagian tikungan cepat, tempat sebagian reader biasanya ragu. Angkanya jelas, terlalu jelas. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Sementara itu, nama Hakim Danish masih terpampang rapi di daftar unggulan. Reader yang selama ini dianggap aman, stabil, dan pilihan logis. Media mencintainya, sponsor nyaman dengannya. Tapi di balik angka, ada sesuatu yang mulai menggerogoti kepercayaan itu, sebuah selisih kecil yang terus berulang, lap demi lap. Seorang petinggi Red Bull berdiri dengan tangan menyilang, menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak mencari popularitas, tidak peduli paspor. Yang ia lihat hanya satu pertanyaan brutal, siapa yang paling siap bertahan di level elit? Dan setiap kali data diperbarui, jawabannya semakin sulit disangkal. Di luar ruangan, Veda Ega Pratama berjalan sendirian melewati padok yang sepi. Helm masih di tangan, wajahnya tenang, hampir dingin. Ia tak tahu apa yang sedang diperdebatkan tentang dirinya. Yang ia tahu hanya satu hal, ia sudah memberikan segalanya di lintasan, tanpa meminta pengakuan. Beberapa meter dari sana, Hakim Danish tertawa bersama kru, tak menyadari bahwa malam ini bukan sekadar malam evaluasi biasa. Ada bayangan panjang yang mulai merayap di belakang namanya. Bayangan yang tak bisa dihindari, meski lampu padok seterang apapun. Dan saat jam menunjukkan lewat tengah malam, satu keputusan belum diucapkan, namun arahnya sudah terasa. Red Bull tidak pernah memberi peringatan. Mereka hanya memilih. Dan malam itu, angin perubahan mulai bertiup pelan, membawa nama yang akan mengguncang segalanya. Pagi datang ke padok Red Bull dengan udara dingin yang menusuk, tapi senyum Hakim Danish masih utuh. Ia melangkah menuju garasi dengan keyakinan seorang reader yang merasa posisinya aman. Semalam hanyalah rapat biasa, pikirnya. Namanya sudah terlalu lama berada di daftar teratas untuk benar-benar digoyahkan. Namun suasana terasa berbeda. Beberapa kru yang biasanya menyapanya kini lebih sering menunduk, sibuk dengan tablet dan kabel data. Tak ada candaan pagi, tak ada tepukan bahu. Hakim merasakan ada jarak tak kasat mata yang terbentang, tipis, tapi cukup untuk membuat dadanya mengeras. Di lintasan, Hakim memulai sesi dengan agresif. Ia menekan sejak lap pertama, memaksa motor menari di batas traksi. Catatan waktunya bagus, tapi bukan itu yang membuat para insinyur berdiri. Mereka menunggu sektor terakhir, tikungan cepat yang kemarin membuat grafik Veda melompat tajam. Hakim melaluinya cepat, namun ragu sepersekian detik. Angka itu muncul lagi. Selisih kecil, menyakitkan. Di pitwall, satu persatu layar menampilkan perbandingan. Nama Hakim tetap konsisten, rapi, dan bersih. Tapi di sebelahnya, data Veda seperti pisau, tajam, berani, dan terus menekan di titik yang sama. Seorang teknisi menghela napas panjang. Dia tidak mengangkat gas, ucapnya lirih, seolah takut didengar. Hakim kembali ke garasi dengan napas berat. Ia melepas helm, matanya menangkap layar monitor yang belum sempat dimatikan. Grafik itu, ia mengenalinya. Ada dua garis. Satu miliknya, satu lagi bukan. Untuk pertama kalinya, Hakim tak bertanya. Ia sudah tahu jawabannya, dan itu membuat tenggorokannya kering. Di sisi lain padok, Veda Ega Pratama duduk tenang di kursi lipat, mendengarkan instruksi tanpa banyak bicara. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan fokus yang berbahaya. Ia tidak membandingkan diri dengan siapapun. Ia hanya mengejar satu hal, batas terakhir yang belum disentuh.
Saat matahari mulai naik dan sesi berakhir, Red Bull belum mengumumkan apapun. Tapi bagi Hakim Danish, pagi itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Dan jauh di dalam ruang data, satu kesimpulan mulai terbentuk, keyakinan lama sedang retak, digerus oleh kecepatan yang tak mau menunggu siapapun. Pintu ruang data tertutup rapat siang itu. Tidak ada kamera, tidak ada suara mesin, hanya dengung pendingin dan deretan layar penuh angka. Di ruangan inilah nasib ditentukan tanpa sorak penonton. Para insinyur duduk melingkar, wajah mereka serius, terlalu serius untuk sekadar evaluasi rutin. Satu persatu sektor lintasan ditampilkan. Tikungan lambat, garis pengereman, sudut kemiringan motor. Semua terlihat normal, sampai grafik sektor berisiko tinggi muncul. Garis milik Veda Ega Pratama melonjak agresif, konsisten, dan berulang. Tidak sekali, tidak dua kali. Setiap lap, dia tidak menutup gas di sini, kata seorang analis sambil menunjuk layar. Ruangan mendadak hening, bukan karena kagum, tapi karena mereka tahu risikonya. Itu bukan gaya pembalap muda yang bermain aman, itu gaya pembalap yang siap hidup atau jatuh di level tertinggi. Grafik Hakim Danish muncul berdampingan. Bersih, rapi, aman. Namun justru disitulah masalahnya. Setiap kali tekanan memuncak, ada jeda sepersekian detik. Sangat kecil, hampir tak terlihat oleh mata awam. Tapi bagi Red Bull, jeda itu adalah perbedaan antara menyerang dan bertahan. Seorang petinggi Red Bull berdiri dan mendekat ke layar. Ia memperbesar data longitudinal G-force milik Veda. Angkanya stabil di zona ekstrim. Tidak ada tanda panik, tidak ada koreksi kasar. Mentalnya tidak goyah. Ucapnya pelan, lebih seperti kesimpulan daripada pujian. Di luar ruangan, Hakim Danish duduk sendiri di bangku padok. Ia melihat kru berlalu lalang tanpa menatapnya. Sesuatu terasa salah, tapi ia belum berani memberi nama pada perasaan itu. Di kepalanya, satu pertanyaan berputar tanpa henti, apa yang kurang dariku? Sementara itu, Veda tidak berada di ruang data. Ia ada di lintasan latihan fisik, mengulang sprint, keringat mengalir deras. Ia tidak tahu bahwa namanya sedang dibedah, diukur, dan dipertaruhkan. Yang ia tahu hanya satu, jika ada lap berikutnya, ia akan lebih cepat. Saat rapat berakhir, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada keputusan resmi, hanya satu file yang disimpan dengan tanda khusus. Laporan telemetri itu kini menjadi senjata paling berbahaya di tangan Red Bull, dan tanpa disadari Hakim Danish, gelombang besar sudah bergerak ke arahnya. Lintasan itu ditutup untuk umum saat matahari belum sepenuhnya naik. Tidak ada logo besar, tidak ada media, bahkan nama sesi pun disamarkan. Hanya Red Bull dan dua motor identik yang berdiri dingin di pit lane. Hari ini bukan tentang balapan, ini tentang siapa yang layak bertahan. Veda Ega Pratama datang lebih dulu. Ia mengenakan wear polos tanpa nama, seolah identitas tidak penting. Di matanya tak ada rasa penasaran, hanya fokus. Ia tahu tes ini berbeda. Tidak ada ruang untuk gaya, hanya kejujuran antara tangan, gas, dan nyali. Hakim Danish tiba tak lama kemudian. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia menyadari ini bukan sesi biasa. Tidak ada briefing panjang, tidak ada motivasi. Hanya satu instruksi singkat, lakukan seperti ini kesempatan terakhirmu. Motor yang mereka gunakan nyaris kembar. Setelan disamakan. Tidak ada alasan, tidak ada perlindungan. Stopwatch akan bicara tanpa belas kasihan. Dan di balik dinding pit, para insinyur bersiap merekam setiap kesalahan sekecil apapun. Veda turun lebih dulu. Lap awalnya bersih, lap kedua agresif, lap ketiga brutal. Ia menekan di tikungan yang kemarin menjadi pembeda. Ban berteriak, motor bergoyang, tapi gas tidak tertutup. Angka di layar melonjak, membuat beberapa orang refleks berdiri. Saat giliran Hakim, lintasan terasa lebih sempit. Ia cepat, sangat cepat, namun ada sesuatu yang tertahan. Di titik yang sama, ia mengoreksi sedikit lebih awal. Aman, logis.
Tapi Red Bull tidak mencari logika hari ini, mereka mencari keberanian yang bisa dikendalikan. Ketika sesi berakhir, tak ada komentar, tak ada pujian. Hakim duduk diam, memandangi aspal yang masih panas. Di kejauhan, Veda melepas sarung tangan, napasnya berat, tapi matanya tenang. Ia tak tersenyum, ia tahu pekerjaannya belum selesai. Dan saat data terakhir terkunci, satu hal menjadi jelas bagi mereka yang melihat layar, tes rahasia ini telah mengubah segalanya. Tidak ada jalan kembali, yang tersisa hanyalah keputusan, dan korban pertama dari keputusan itu sudah mulai terlihat. Pagi berikutnya, ruang teknis Red Bull kembali hidup sebelum matahari benar-benar terbit. Tidak ada sorakan, hanya bunyi keyboard dan napas tertahan. Data dari uji coba rahasia diputar ulang, kali ini lebih pelan, lebih teliti. Setiap frame seolah ingin memastikan satu hal, apa yang mereka lihat kemarin benar-benar nyata. Di layar utama, catatan waktu Veda Ega Pratama berkedip merah. Bukan karena error, tapi karena melewati batas internal yang selama ini dianggap aman. Seorang mekanik veteran menggeleng pelan. Itu tidak seharusnya bisa dilakukan, katanya lirih, seolah kecepatan itu bisa mendengar. Grafik akselerasi memperlihatkan sesuatu yang lebih mengganggu. Veda tidak hanya lebih cepat, ia lebih stabil saat cepat. Tidak ada lonjakan liar, tidak ada koreksi panik. Semuanya presisi, seperti tubuh dan mesin berbicara dalam bahasa yang sama. Red Bull tidak menyukai keajaiban. Mereka menyukai pola, dan pola ini terlalu sempurna. Nama Hakim Danish kembali muncul sebagai pembanding. Catatannya bagus, bahkan sangat kompetitif. Tapi di samping angka Veda, performa itu tiba-tiba terlihat biasa. Tidak buruk, hanya tidak cukup gila untuk level berikutnya. Seorang insinyur muda berbisik, hampir tak percaya, kalau ini ditunjukkan ke pabrikan lain, kalimatnya menggantung. Semua orang di ruangan itu tahu kelanjutannya. Mereka sedang memegang rahasia yang bisa mengubah peta persaingan. Di garasi lain, Hakim berdiri lama di depan motornya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan takut kalah, tapi takut dilupakan. Keheningan di sekitarnya lebih keras daripada suara mesin manapun. Veda, di sisi berlawanan padok, hanya mendengarkan instruksi singkat. Tidak ada pujian, tidak ada euforia, tapi cara kru menatapnya sudah berubah. Lebih waspada, lebih serius. Seolah mereka baru menyadari, ini bukan sekadar leader muda berbakat, ini ancaman nyata. Dan saat satu mekanik senior akhirnya berkata, kalau kita menunda keputusan ini, kita bodoh. Semua tahu, kecepatan yang tak masuk akal ini telah menutup pintu bagi satu nama, dan membuka gerbang elit bagi nama lain. Hakim Danish terbangun pagi itu dengan dada terasa berat, seolah ada beban yang menindih tanpa bentuk. Nama Veda Ega Pratama terus berputar di kepalanya, menyelinap di antara ingatan lap-lap sempurna yang dulu selalu membuatnya percaya diri. Kini, setiap kenangan itu terasa rapuh. Di sesi latihan, Hakim mencoba mengembalikan kendali. Ia menekan sejak awal, terlalu keras, terlalu cepat. Ban belakang sedikit tergelincir di tikungan yang biasanya ia kuasai. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk dicatat. Cukup untuk menambah satu garis merah di laporan harian. Kru mulai berbisik, bukan tentang kecepatannya, tapi tentang ketenangannya. Hakim terlalu sering menarik napas panjang sebelum naik motor. Terlalu lama menatap lintasan. Hal-hal kecil yang tak pernah ada sebelumnya kini terlihat jelas oleh mata yang mencari alasan. Setiap kali Hakim melintasi sektor cepat, ia tahu dirinya sedang dibandingkan. Stopwatch terasa seperti Hakim tanpa wajah. Ia menekan gas, tapi pikirannya lebih cepat berlari dari motornya. Untuk pertama kalinya, ia bukan bertarung dengan lintasan, ia bertarung dengan bayangan seorang leader lain. Di sisi lain padok, Veda bergerak seperti biasa. Tidak ada selebrasi, tidak ada sikap menang. Tapi cara ia bekerja justru membuat tekanan semakin besar. Ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia tidak memberi celah.
Setiap lap adalah pernyataan sunyi, aku siap. Seorang insinyur senior mencatat sesuatu di tablet, lalu menatap Hakim yang kembali ke pit dengan wajah tegang. Tekanan ini tidak akan mengecil, katanya pelan pada rekannya. Kalau dia tidak menyesuaikan, dia akan pecah. Sore itu, Hakim duduk sendirian di tepi padok saat matahari turun. Mesin sudah mati, tapi kepalanya masih bising. Ia akhirnya menyadari satu hal pahit, ancaman itu nyata, dan kali ini, ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Lintasan kembali dibuka dalam keheningan yang nyaris sakral. Tidak ada papan nama di motor, tidak ada warna kebanggaan. Dua mesin identik berdiri sejajar, seolah menunggu vonis. Hari ini bukan tentang siapa mereka di luar lintasan, hanya tentang apa yang mereka mampu lakukan di atasnya. Veda Ega Pratama dan Hakim Danish berdiri berjauhan di pit lane. Tidak ada saling sapa, tidak ada tatapan menantang. Jarak itu terasa lebih panjang dari lintasan itu sendiri. Semua orang tahu, ini bukan tes biasa. Ini adalah duel sunyi yang akan menghapus satu nama dari masa depan Red Bull. Saat lampu hijau menyala, keduanya melesat hampir bersamaan. Lap pertama seperti cermin, bersih, rapi, penuh kehati-hatian. Tapi di lap kedua, perbedaan mulai muncul. Veda menunda pengereman sepersekian detik lebih lama. Hakim melihatnya, dan mencoba meniru. Di tikungan cepat, motor Hakim sedikit melebar. Tidak sampai keluar lintasan, tapi cukup membuat insinyur saling berpandangan. Veda melesat mulus, tubuhnya menyatu dengan mesin, seolah tahu persis seberapa jauh batas bisa didorong tanpa hancur. Lap ketiga menjadi pemisah. Veda tidak mengubah gaya. Ia hanya mengulang keberanian yang sama, konsisten, dingin, dan mematikan. Hakim mulai terlihat memaksa. Gas dibuka lebih kasar. Garis lintasan tak lagi sebersih biasanya. Tekanan akhirnya menemukan celah. Di pit wall, stopwatch berbunyi pelan saat selisih muncul. Tidak besar, tapi cukup. Tidak dramatis, tapi final. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bersedih. Karena semua di sana tahu, inilah yang dimaksud Red Bull dengan kebenaran. Ketika sesi dihentikan, Veda turun dari motor tanpa ekspresi. Hakim melepas helm lebih lama dari biasanya. Napasnya berat, bukan karena fisik, melainkan karena ia merasakan sesuatu runtuh. Ia tak bertanya hasilnya. Ia sudah membaca jawabannya di udara. Dan di balik dinding pit, satu catatan terakhir ditulis, pertarungan tanpa nama ini telah memberi nama baru pada masa depan. Sementara satu nama lain mulai perlahan menghilang dari rencana besar. Malam turun pelan di markas Red Bull, tapi lampu ruang rapat tetap menyala terang. Di balik pintu kaca, wajah-wajah serius berkumpul mengelilingi meja panjang. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi. Di meja itu tergeletak satu map hitam, hasil pertarungan tanpa nama yang baru saja berakhir. Grafik ditampilkan ulang, kali ini lebih kejam. Setiap sektor diputar frame demi frame. Angka-angka berdiri telanjang, tak peduli reputasi atau sejarah. Nama Veda Ega Pratama muncul berulang di kolom unggul. Konsisten, stabil, berani, dan yang paling menakutkan, ia tidak goyah saat ditekan. Perdebatan meletup. Beberapa suara menyinggung investasi lama, relasi sponsor, citra publik. Hakim Danish adalah wajah yang sudah dikenal, aman untuk dipasarkan. Namun suara lain lebih dingin, lebih tajam, kita tidak membangun legenda dari rasa aman. Kalimat itu memotong ruangan seperti pisau. Seorang insinyur senior berdiri dan menunjuk satu titik di layar, tikungan cepat yang menjadi pembeda. Disinilah masa depan diuji, katanya. Satu reader mengangkat gas. Satu lagi tidak. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bisa. Di sudut ruangan, petinggi tertinggi Red Bull mendengarkan tanpa ekspresi. Ia tidak mencatat, ia menimbang. Bertahun-tahun pengalaman mengajarkannya satu hal, keputusan besar selalu terasa sunyi sebelum diumumkan. Dan malam ini, kesunyian itu terasa berat. Nama Hakim Danish disebut dengan nada berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati.
Bukan karena benci, tapi karena akhir selalu sulit diucapkan. Dia bagus, ujar seseorang. Tapi yang satu ini berbahaya. Kata itu menggantung, dan semua paham maknanya. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, map hitam ditutup. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada senyum kemenangan. Hanya satu kesepakatan dingin yang akhirnya mengeras. Malam panjang itu berakhir dengan satu kenyataan pahit, keputusan telah dibuat, dan esok hari, dunia balap akan bangun dengan nama yang berbeda di peta masa depan. Pagi itu Paddock terasa lebih bising dari biasanya, meski tak ada balapan. Ponsel bergetar di tangan para kru, notifikasi berdatangan tanpa henti. Satu judul kecil muncul di media motorsport Eropa, Red Bull siapkan kejutan besar di program junior. Tidak ada nama, tapi semua tahu ini bukan kebetulan. Wartawan mulai berkeliaran lebih dekat, kamera diarahkan lebih lama dari biasanya. Pertanyaan-pertanyaan terdengar samar tapi tajam. Apakah ada perubahan line-up? Benarkah ada rider Asia yang naik level? Red Bull tetap diam, dan justru keheningan itu membuat aroma keputusan semakin menyengat. Nama Hakim Danish mulai disebut di forum dan kolom komentar. Beberapa membelanya, menyebutnya korban politik tim. Yang lain mulai membandingkan data, potongan video, dan rumor telemetri yang bocor setengah-setengah. Dunia luar mulai menghakimi sebelum keputusan resmi diumumkan. Di sisi lain, nama Veda Ega Pratama muncul seperti bisikan yang tumbuh cepat. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Rider Indonesia itu, yang katanya tak angkat gas. Cerita-cerita kecil beredar, dibesar-besarkan, dan berubah jadi legenda dadakan sebelum ia benar-benar diumumkan. Hakim membaca sebagian berita itu sendirian di kamarnya. Setiap kalimat terasa seperti duri. Tidak ada konfirmasi, tapi ia tahu waktu hampir habis. Pagi itu, keheningan dalam dirinya lebih menyakitkan daripada kritik terbuka. Veda, sebaliknya, memilih menjauh dari layar. Ia fokus latihan, menutup telinga dari rumor yang mulai memujanya terlalu cepat. Ia tahu satu hal, sebelum diumumkan, pujian sama berbahayanya dengan keraguan. Dan saat matahari condong ke barat, Red Bull akhirnya menjadwalkan konferensi pers. Tanpa judul, tanpa penjelasan, media langsung bereaksi karena mereka tahu bahwa perubahan kini sudah terlalu kuat untuk disembunyikan. Konferensi pers dimulai dengan sorak media yang canggung. Red Bull berdiri tenang di podium, wajah serius. Semua menahan napas, menunggu pengumuman yang akan mengubah nasib dua rider muda. Lampu kamera berkilat, mikrofon menunggu jawaban. Hati Hakim berdebar, tapi ia mencoba tersenyum. Setelah evaluasi menyeluruh, suara perwakilan Red Bull terdengar dingin. Kami memutuskan untuk mempromosikan satu rider ke program elit musim depan. Kata-kata itu mengambang sejenak, memberi jeda pahit yang menahan napas semua orang di ruangan. Mata Hakim berkeliling, mencari nama yang akan disebut. Veda Ega Pratama akan bergabung dengan tim junior elit kami. Boom! Dunia seolah berhenti sejenak. Kamera beralih ke Veda yang duduk tenang di kursinya. Senyum tipis terukir di wajahnya, tapi matanya tetap dingin, fokus. Tidak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada euforia. Hanya fakta yang diterima dengan kepala tegak. Hakim Danish merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Tangannya gemetar meski ia mencoba tetap berdiri. Kru di belakangnya saling pandang. Tidak ada yang bisa menenangkan sakit yang terpancar dari matanya, bukan karena kalah balapan, tapi karena masa depan yang dijanjikan tiba-tiba hilang. Media langsung bereaksi. Kamera menyorotnya, pertanyaan menyerbu, tapi Hakim hanya bisa tersenyum tipis yang dipaksakan. Setiap kata yang keluar terdengar hampa. Nama yang selama ini menjadi simbol stabilitas kini tersingkir tanpa ampun. Dan rumor-rumor semalam kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Di sisi lain Paddock, Veda hanya menghela napas pelan. Ia tahu ini bukan kemenangan nyata, belum. Tekanan sekarang bergeser ke pundaknya. Semua mata kini menatapnya, menunggu bukti bahwa Red Bull telah memilih dengan benar.
Tapi ia tetap diam, fokus, menunggu lap berikutnya. Saat konferensi berakhir, Hakim Danish berjalan perlahan keluar dari ruang pers. Langkahnya berat, tapi matanya tetap lurus ke depan. Dalam hatinya, satu hal jelas, ini bukan akhir, hanya awal dari bab yang lebih gelap dan lebih berat. Dunia mungkin menganggapnya tersingkir, tapi ia tahu, pertarungan sejati baru saja dimulai. Ketika berita resmi diumumkan, dunia balap seolah berhenti sejenak. Portal berita, media sosial, dan forum motorsport langsung dipenuhi sorak, komentar, dan spekulasi. Nama Veda Ega Pratama muncul di mana-mana. Indonesia gempar, Eropa terdiam. Tidak ada yang mengira rider muda dari Asia Tenggara bisa menembus program elit Red Bull begitu cepat. Di padok, para kru dan mekanik menatap Veda dengan campuran kagum dan hormat. Angka di layar tidak bisa berbohong, catatan waktunya memaksa mereka untuk mengakui satu hal, kecepatan dan keberanian tidak bisa dibohongi. Beberapa mekanik veteran menggeleng pelan, sadar mereka kini menjadi bagian dari sejarah baru. Veda sendiri duduk tenang di kursi konferensi pers. Helmnya di pangkuan, napas teratur. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada sorak. Matanya tetap fokus ke depan, mengetahui bahwa sorak-sorai dunia hanyalah permulaan dari tanggung jawab yang sesungguhnya. Ia tahu level elit menuntut lebih dari sekadar kecepatan, mental dan konsistensi kini diuji. Di sisi lain, Hakim Danish menyaksikan pengumuman dari jauh. Dunia yang selama ini ia kenal kini terasa menjauh. Rasa kecewa mencampur aduk dengan rasa tidak percaya. Ia tersingkir, bukan karena kurang bakat, tapi karena satu fakta pahit, Red Bull memilih performa ekstrim dan konsistensi yang brutal di saat tekanan maksimum. Media global segera menyorot momen ini. Judul-judul sensasional muncul, rider Indonesia menggebrak Red Bull Junior Elite, Veda Ega, ancaman baru MotoGP masa depan. Para pakar balap berdiskusi di layar kaca, membahas strategi, kemampuan, dan potensi Veda. Dunia kini menatapnya, dan ekspektasi tidak pernah setinggi ini. Di padok, reaksi sponsor pun berbeda-beda. Beberapa menepuk punggung, sebagian lain menatap tajam, menilai risiko dan peluang. Bagi Red Bull, keputusan ini adalah taruhan besar, satu yang bisa mengubah citra mereka di masa depan. Namun semua pihak sepakat satu hal, Veda bukan lagi rahasia, ia sudah menjadi headline global. Dan malam itu, ketika lampu padok padam, satu kesadaran muncul di benak semua orang, era baru dunia balap telah dimulai, dan Veda Ega Pratama adalah simbolnya. Sementara itu, bayangan Hakim Danish tetap membayangi, sebuah pengingat bahwa dalam balap, seleksi tidak pernah berhenti, hanya berganti nama. Sejak pengumuman resmi, dunia maya menjadi arena yang kejam. Berita viral disertai komentar pedas, hanya keberuntungan. Belum terbukti di level tinggi. Apa mungkin rider Asia mengalahkan Eropa? Setiap kata terasa seperti duri, menusuk reputasi dan keyakinan Veda. Veda Ega Pratama membaca sebagian komentar itu, tapi ia tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar, seolah hujatan itu hanyalah angin yang lewat. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, kritik tidak akan menambah kecepatan, dan ketakutan tidak akan membuatnya lebih kuat. Di padok, beberapa mekanik merasa canggung. Mereka telah menyaksikan performanya, namun tekanan publik membuat mereka menahan diri. Beberapa mulai bertanya-tanya, apakah hype yang tercipta terlalu cepat? Apakah Veda benar-benar siap menghadapi dunia elit? Semua pertanyaan itu memenuhi udara tanpa jawaban pasti. Sementara itu, Hakim Danish diam-diam menyimak setiap reaksi publik. Ada kepedihan, tentu, namanya kini tersingkir, menjadi bahan perbandingan. Namun ada juga kepuasan terselubung, dunia mulai memahami bahwa di level elit, bukan reputasi yang menentukan, tapi nyali dan konsistensi di lintasan. Veda memutuskan untuk membiarkan tindakan berbicara. Ia menghabiskan waktu lebih lama di gym, di lintasan, dan di ruang simulasi. Tidak ada wawancara, tidak ada jawaban kepada media.
Hanya kerja keras yang terus-menerus, membuktikan bahwa kritikan hanyalah bumbu sementara bagi hasil yang nyata. Malam itu, ketika lampu padok dimatikan, satu kesadaran muncul, dunia balap bisa berisik, bisa menghakimi, dan bisa menghina. Tapi satu hal tetap, hasil nyata di lintasan selalu lebih keras dan lebih jujur daripada komentar apapun. Veda menatap langit malam, mempersiapkan diri untuk badai yang lebih besar. Dan jauh di dalam benaknya, Veda tahu bahwa setiap hujatan adalah tes yang harus ia menangkan. Karena di level elit, ketenangan mental sesungguhnya adalah senjata yang paling mematikan. Sementara itu, bayangan Hakim Danish tetap mengingatkan, dunia ini kejam, dan seleksi tidak pernah berhenti. Hari balapan pertama tiba dengan langit abu-abu, seolah ikut menahan napas. Tribun penuh, kamera menyorot tiap sudut lintasan, dan setiap sorak penonton terasa seperti gelombang tekanan yang menghantam padok. Di tengah semuanya itu, Veda Ega Pratama berdiri di garasi, motor siap, wajah tenang, tetap dingin seperti di konferensi pers beberapa hari lalu. Lampu start menyala, dan motor-motor melesat. Veda langsung agresif, menekan gas lebih awal, menyalip beberapa rider di tikungan pertama. Setiap gerakannya presisi, setiap keputusan dibuat sepersekian detik lebih cepat daripada rivalnya. Kru Red Bull menahan napas, menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, aksi yang membungkam keraguan dan hujatan. Hakim Danish, yang mengikuti balapan dari layar media, menatap dengan perasaan campur aduk. Ada kekaguman, tapi juga kesedihan. Rider yang selama ini menjadi saingannya kini mengukir sejarah di depannya. Ia menyadari satu hal pahit, level elit tidak menunggu siapapun, dan seleksi selalu brutal. Di tikungan cepat lap ketiga, Veda melakukan overtake yang membuat seluruh tribun terperangah. Ban berteriak, motor menekuk hingga limit, tapi tubuh dan mentalnya tetap sempurna menyatu dengan mesin. Semua orang di padok tahu, ini bukan keberuntungan. Ini kontrol, keberanian, dan disiplin ekstrim. Setiap lap, catatan waktunya menurun tajam. Data telemetri menunjukkan akselerasi, pengereman, dan garis ideal yang hampir sempurna. Mekanik terdiam, insinyur saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa Veda bukan hanya membuktikan diri, tapi memaksa dunia menerima fakta. Penonton bersorak, tetapi sorak itu bukan sekadar euforia. Sorak itu adalah pengakuan global, rider muda Asia ini telah menembus batas, membungkam semua keraguan, dan menegaskan posisinya di level elit. Bahkan para rival mulai mengukur ulang strategi mereka, sadar bahwa ancaman nyata baru saja muncul. Saat balapan berakhir, Veda finish di posisi terdepan. Ia menurunkan motor, napas berat tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan, hanya kepuasan dingin seorang rider yang tahu bahwa prestasi sejati bukan pada tepuk tangan, tapi pada bukti di lintasan. Dunia kini tak bisa lagi mengabaikannya. Di ruang konferensi Red Bull, layar menampilkan data lengkap balapan pertama Veda. Grafik melompat, catatan waktu memecahkan batas internal tim, dan setiap sektor menunjukkan satu kebenaran, keputusan yang tampak brutal itu benar-benar tepat. Para petinggi saling menatap, wajah mereka tak lagi tegang, tapi penuh kepuasan yang dingin. Seorang manajer senior berdiri, menatap laporan terakhir dan tersenyum samar. Ini bukan sekadar kemenangan rider. Ini kemenangan strategi, ucapnya. Semua yang hadir tahu maksudnya, mereka telah bertaruh dengan reputasi, dengan nama besar, bahkan dengan kepercayaan publik, dan taruhan itu menang. Media mulai melaporkan hasil balapan dengan judul heboh. Veda Ega Pratama membungkam dunia balap. Red Bull menang taruhan besar di program junior. Semua sorak dan pujian kini tertuju pada satu nama. Hujatan semalam sudah berubah menjadi decak kagum. Dunia tidak bisa lagi meragukan rider muda ini. Di padok, mekanik dan kru Red Bull bersorak diam-diam. Mereka menyadari satu hal, mereka menjadi saksi sejarah. Bukan hanya karena catatan waktu Veda,
tapi karena mereka ikut merasakan tekanan, risiko, dan keganasan seleksi yang membuat keputusan itu begitu dramatis. Veda sendiri duduk tenang, tangan masih memegang helm. Ia tahu sorak-sorai dunia hanyalah bayangan dari kerja keras yang ia lakukan. Tidak ada kesombongan, tidak ada rayuan publisitas. Yang ada hanyalah satu kepuasan sederhana, bukti bahwa kerja keras, fokus, dan mental baja selalu lebih keras daripada kata-kata orang lain. Di sisi lain, nama Hakim Danish tetap menjadi cerita masa lalu. Beberapa orang menatapnya dengan simpati, tapi sejarah telah diputuskan, Red Bull memilih performa ekstrim dan mental baja daripada kenyamanan dan reputasi. Hakim hanya bisa menghela napas, sadar bahwa seleksi dunia balap tidak mengenal kompromi. Dan malam itu, ketika lampu padok dimatikan, satu hal menjadi jelas, era baru telah dimulai. Red Bull menang taruhan, Veda Ega Pratama membuktikan dirinya, dan dunia balap elit kini memiliki ancaman nyata yang tidak akan bisa diabaikan. Masa depan telah ditulis dengan kecepatan, keberanian, dan tekad yang membara. Matahari pagi menyinari padok Red Bull dengan cahaya hangat yang berbeda. Tidak ada sorak atau euforia berlebihan. Semua orang tahu, yang terjadi bukan sekadar balapan, ini adalah awal dari era baru. Veda Ega Pratama berdiri di tengah padok, motor di sampingnya, menatap lintasan dengan mata yang tenang namun penuh tekad. Setiap kru, mekanik, dan insinyur kini menyadari satu hal, mereka bukan hanya melihat rider muda berbakat. Mereka menyaksikan simbol perubahan, seorang rider yang membungkam keraguan, mengalahkan reputasi lama, dan menegaskan bahwa seleksi di level elit hanya milik yang siap menanggung tekanan tertinggi. Nama Hakim Danish tetap berbisik di padok. Beberapa mengenangnya dengan hormat, beberapa menatap kepergiannya dengan rasa penasaran. Tapi dunia balap tidak menunggu siapapun. Yang tersisa hanyalah fakta, Veda Ega adalah masa depan, dan sejarah telah memutuskan namanya untuk generasi baru. Di media, berita tentang debut dan kemenangan Veda menyebar cepat. Judul-judul besar menggemakan kecepatan dan keberaniannya, sementara komentator mulai menilai ulang seluruh peta balap junior. Indonesia gempar, Eropa terkejut, sorak global menyatukan satu pesan, ancaman nyata baru saja lahir. Veda sendiri tidak tersenyum lebar. Ia tahu kemenangan hari ini hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang. Setiap hujatan, setiap tekanan, setiap catatan waktu yang menekan ia ubah menjadi bahan bakar. Mentalnya tetap dingin, fokusnya tetap tajam. Ini baru permulaan. Di sisi lain, Red Bull menatap ke masa depan dengan keyakinan dingin. Mereka telah menempatkan taruhan paling berani, dan taruhan itu membuahkan hasil. Strategi kejam yang memecah reputasi lama kini menjadi legenda internal, pilih yang berani, bukan yang nyaman. Dan ketika lampu padok padam di malam hari, satu kenyataan menjadi abadi, dunia balap elit telah bergeser. Era baru dimulai dengan Veda Ega Pratama sebagai simbolnya, mental baja, kecepatan brutal, dan keberanian yang membungkam keraguan. Masa depan telah tiba,